Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah berevolusi jauh di ambang batas pemikiran manusia. Yang dulunya kita pakai sebagai alat bantu, sekarang menjadi alat bantu kriminal dalam membuat tindak-tindak kriminal yang sistematis dan terencana. Hal-hal seperti ini adalah hal yang harus kita mitigasi dan harus kita cegah dari perkembangan teknologi tersebut. Hal ini harusnya menjadi nilai titik tolak bagi para pencipta AI dan pengguna AI juga dalam pemanfaatan AI di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kita akan membahas lengkap bagaimana caranya Pancasila dapat memitigasi semua permasalahan dalam pembuatan kecerdasan buatan atau yang kita sebut sebagai AI dalam masa saat ini. Dan juga kita akan membahas lebih jelas kasus-kasus nyata yang sudah memulai banyak menghantam di Indonesia. Saya Julius S. Sandra dan selamat datang di video kelompok Tradoyasa. Nah, ada salah satu manifestasi nyata dari penyalahgunaan AI ini, teman-teman. Yang dimana kasus itu berhasil diungkap oleh Polda Jawa Timur. Dan kasus itu menggunakan teknologi deepfake untuk memalsukan identitas dari kepala daerah. Dalam kejadian ini, pelaku berhasil membuat sebuah video yang dimana pejabat publik tersebut sudah dimanipulasi dari wajah dan juga suaranya guna untuk membangun kepercayaan semu di masyarakat. Dengan modus operandi tersebut, pelaku berhasil mengelabui musuhnya dan juga berhasil meraup keuntungan material sebanyak puluhan juta rupiah. Keberhasilan penipuan ini juga menunjukkan bahwa teknologi deepfake yang kita dengar tadi mampu sekali mengaburkan batasan antara fakta dan juga rekayasa secara sangat presisi. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa ini bisa menjadi alarm keras bagi masyarakat kita bahwa informasi seseorang di zaman ini bisa dicuri dan disalahgunakan. Dan bukan hanya untuk merusak reputasi seseorang saja, tapi juga merugikan seseorang itu dari segi finansialnya. Selain manipulasi visual, Kominfo Kuburaya memberikan peringatan mengenai maraknya kejahatan cloning suara berbasis AI. Melalui teknologi ini, pelaku hanya memerlukan sampel suara singkat untuk menghasilkan narasi baru yang terdengar sangat identik dengan suara asli korban. Teknik ini sering digunakan untuk menyasar orang-orang terdekat korban dengan narasi kondisi darurat yang memicu kepanikan emosional. Manipulasi suara ini jauh lebih berbahaya dibandingkan penipuan telepon konvensional karena menyerang sisi psikologis dan kepercayaan personal. Ketika suara anggota keluarga dapat dipalsukan secara sempurna, institusi sosial terkecil di ada keluarga menjadi rentan terhadap eksploitasi yang merusak tatanan kepercayaan antar manusia. Sektor finansial, sebagaimana ditugaskan oleh Bank BCA, kini menghadapi tantangan serius dari modus penipuan AI yang dikenal dengan istilah social engineering tingkat lanjut. Pelaku menggunakan AI untuk menyusun skema komunikasi yang sangat profesional dan meyakinkan, sehingga nasabah sulit membedakan antara instruksi resmi bank dengan upaya peretasan. AI memungkinkan pelaku melakukan otomatisasi penipuan dalam skala besar, namun tetap terasa personal bagi tiap korban. Langkah preventif yang diambil oleh institusi perbankan menekankan pentingnya verifikasi berlapis dan perlindungan data pribadi. Hal ini membuktikan bahwa keamanan cyber tidak lagi cukup hanya dengan pemutahiran sistem tanggal lunak, melainkan juga harus dibarengi dengan kewaspadaan individu terhadap komunikasi digital yang mencurigakan. Saya Vanessa dengan NIM 24112519. Berdasarkan laporan Kompas, setidaknya ini terdapat 6 jenis kejahatan utama yang memanfaatkan AI dan kini tengah marak di sekitar kita. Ragam kejahatannya yaitu phishing otomatis, pembuatan berita hoax massal, hingga pencurian data biometrik dan membobol sistem keamanan. Jadi kecepatan AI ini sangat cepat dalam proses data yang membuat para kriminal ini mampu mengeksekusi serangan ini dengan efisien jauh lebih tinggi dibandingkan metode manual. Jadi eskalasi ini menunjukkan bahwa ancaman AI telah bersifat multidimensional dan menyentuh banyak aspek kehidupan digital kita. Tanpa pemahaman yang memadai, kita rentan diserang oleh kejahatan AI ini. Jadi kita harus lebih pintar dalam menggunakan teknologi
dan kita juga harus banyak belajar agar kita tidak rentan terhadap eksploitasi informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertanggung jawab. Sekian informasi, terima kasih. Realitas penipuan AI saat ini menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan, di mana tindakan kriminal semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Para pelaku menggunakan teknologi untuk mengeksploitasi rasa takut, empati, dan hubungan kasih sayang antar manusia demi keuntungan pribadi. Tindakan ini merupakan bentuk dehumanisasi, di mana individu dipandang sekadar sebagai objek atau target profitabilitas dalam sistem algoritma. Hilangnya rasa iba dan integritas moral dalam penggunaan teknologi ini mencerminkan degradasi etika yang cukup serius. Teknologi yang seharusnya diciptakan untuk memuliakan kehidupan manusia justru malah digunakan untuk merampas hak hidup dan juga ketenangan orang lain secara keji melalui ruang cyber. Dalam menghadapi krisis moral di ruang digital, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memegang peranan sebagai kompas di moral utama. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap perkembangan teknologi harus dibarengi dengan adab dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dan memanfaatkan AI untuk melakukan penipuan itu merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap prinsip kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan AI harus berlandaskan pada prinsip etika yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Penegakan nilai kemanusiaan digital akan memastikan bahwa teknologi tidak menjadi instrumen penindasan, melainkan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi dan memajukan peradaban. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengajak masyarakat untuk membangun solidaritas digital dalam menghadapi ancaman penipuan AI. Penipuan yang berbasis manipulasi informasi berpotensi memecah belah kepercayaan antar warga negara dan menciptakan ketidakpastian sosial. Dengan semangat persatuan, masyarakat diharapkan saling melindungi dan mengedukasi satu sama lain agar tidak terjerumus dalam jebakan konten manipulatif. Solidaritas ini dapat diwujudkan melalui pembentukan komunitas literasi digital yang aktif dalam memverifikasi informasi. Ketika masyarakat bersatu untuk memerangi hoaks dan penipuan berbasis AI, ketahanan nasional di ruang cyber akan semakin kokoh dari ancaman infiltrasi kejahatan digital. Kita lanjutkan ke sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan yang merata bagi para warga yang menjadi korban penipuan AI. Negara wajib menjamin warganya agar mereka bisa mendapatkan hak mereka untuk melakukan interaksi dan melakukan transaksi secara bebas di ruang digital tanpa ada hambatan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan kepada para pelaku kriminalitas siber keamanan digital yang adalah manifestasi dari nilai keadilan ini. Keadilan sosial juga berarti adanya upaya kolektif untuk memulihkan kerugian korban serta menutup celah regulasi yang dimanfaatkan oleh si pelaku. Tanpa adanya keadilan yang pasti di mata hukum, maka perkembangan teknologi AI sekarang hanya akan menjadi dukungan untuk memperlebar namanya ketimpangan atau ketidakseimbangan antara para pihak yang mengerti teknologi secara baik dengan para masyarakat awam yang menjadi korban yang kurang paham dengan teknologi. Melihat tren yang ada, literasi digital bukan hanya sebagai kemampuan tambahan, melainkan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di masa depan. Kemampuan untuk menyaring informasi dan mengenali ciri konten hasil dari rekayasa AI merupakan salah satu pertahanan pertama yang paling efektif. Masyarakat harus selalu didorong untuk memverifikasi sumber data sebelum dipercaya dan menyebarkannya kepada orang lain. Program edukasi mengenai AI harus ditambahkan ke dalam kurikulum pendidikan maupun sosialisasi publik secara konsisten.
Dengan tingkat literasi yang tinggi, masyarakat dapat terhindar dari provokasi oleh manipulasi suara maupun manipulasi visual yang diciptakan oleh algoritma AI yang cerdas, sehingga terjadilah ekosistem digital yang tetap sehat dan terjaga. Pemerintah memegang tanggung jawab besar dalam menyusun regulasi yang adaptif terhadap kecepatan perkembangan teknologi AI. Kebijakan yang komprehensif mengenai tata kelola AI diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas antara inovasi yang diizinkan dengan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan cyber. Regulasi ini harus mampu menjangkau aspek teknis seperti kewajiban labelisasi konten AI dan perlindungan data biometrik. Selain regulasi domestik, kerjasama internasional juga sangat krusial, mengingat kejahatan cyber seringkali bersifat lintas negara. Dengan adanya payung hukum yang kuat, aparat penegak hukum memiliki landasan yang jelas untuk menindak tegas para pelaku penipuan AI dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi serangan AI, kita juga harus memerlukan pendekatan teknologi yang sepadan melalui pengembangan sistem keamanan yang berbasis AI. Teknologi seperti pendeteksi deepfake dan algoritma identifikasi suara palsu harus terus dikembangkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi atau alat-alat yang awalnya diciptakan untuk kebaikan namun malah disalahgunakan oleh beberapa orang. Inovasi ini akan bertindak sebagai lapisan pelindung teknis yang mampu menyaring konten-konten berbahaya secara otomatis. Masa depan keamanan digital ini akan sangat bergantung pada kemampuan dan cara kita untuk menggunakan teknologi sebagai perisai terhadap ancaman yang diciptakan oleh teknologi itu sendiri. Nah, sinergi antara pakar teknologi, akademisi, dan praktisi keamanan siber menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan digital yang tangguh. Sebagai penutup, maraknya penipuan berbasis AI adalah tantangan peradaban yang menuntut respons multidimensi, mulai dari aspek teknis, regulasi, hingga penguatan moralitas. Meskipun AI memiliki potensi untuk disalahgunakan, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di ruang digital. Harapan kita di masa depan adalah terwujudnya masyarakat digital Indonesia yang cerdas, kritis, beradab, dan kita dapat menyatukan kecanggihan teknologi dan luhurnya nilai kemanusiaan. Kita dapat memastikan bahwa AI akan menjadi katalisator kemajuan bangsa, bukan instrumen yang meruntuhkan tatanan sosial dan etika kita.